Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you very much. Welcome back to my session. Today we are talking about the tolerance in Islamic perspective. Toleransi dalam ajaran Islam. It's very important to understand and to know also about the importance of this issue about the tolerance. Because in the case of Indonesia, we still have problem during the facing up how to interact among people, especially for those who are different belief. Especially in our university, there are some uh, students who are different of believing. Some are Muslim, most are Muslim, some others are Christian, and others are different religions. So, talking about the tolerance, it's very important to discuss today. Talking about the tolerance, there are some information, some issue that we need to talk today. Ada beberapa isu, beberapa hal yang penting untuk kita diskusikan pada kesempatan ini. Firstly, we are talking about tolerance in belief. Toleransi dalam berkeyakinan dan ibadah. Number one, we talk about the rejection of syncretism. Islam strictly prohibits the endorsement of all belief and religions. As this would constitute an act of the polytheism. Polytheism or shirk, Quran stated, indeed, the religion in the sight of Allah is Islam. Itu cuma kecil, banyak kecil. Again, stressing the syncretism or shirk, and Kita berbentuk ini sayang. we call shirk. Aku nyari carinya dulu ntar. And the Quran is very clear to state about the concept of shirk or polytheism, where in the religion, in the sight of Allah, is the true religion Islam. Nah, saya Based on ini Islam belief, one of the accepted religions, of course, Islam. For other religions, like Christianity, also have different belief about it. They also believe that one of the accepted religions, of course, maybe Christian. Hindus may be the same. Buddhas are the same. Different religion have different understandings about it based on the religion that they live in. Jadi masing-masing agama dan masing-masing orang yang berkeyakinan berbeda tentu punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana konsep yang disebut dengan polytheism. Dalam Islam itu sendiri bicara tentang syirik itu adalah dosa besar. Kalau bicara tentang agama dalam Islam, memandang bahwa agama yang benar dan satu-satunya yang akan diterima di sisi Allah SWT adalah agama Islam. Based on Islam perspective, of course. But in other perspective, in different religion also have different perspective. Agama lain juga pasti punya perspektif yang berbeda, bahwa agama yang jelas, yang bukan agama yang rasional, agama yang benar, ya tentu agama mereka. Konsep lakum dinukum waliyadin in this case is very important. Konsep bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, for those who believe in Islam,
Yeah. You have to follow the regulation. You have to follow the rules that stated in the Quran Hadith. For those who are from different religion, ya silahkan. Please you follow your Bible for Christianity. Tapi untuk yang beragama Islam, we are a Muslim, believe about it. Bahwa menyerukan Tuhan, mendoakan Tuhan, mensyukurkan Tuhan itu artinya mempercayai adanya Tuhan lebih dari satu. Tuhan itu tunggal. God is single, it's only one. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. It's very clear in the Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. It's very good. بطريقة بالتفصيل أنا راجعكم معلومات أولا إطلاق The truth revealed, yeah, this is the second one, is definitive of the unquestionable truth. The truth revealed by Allah in this world is definitive and unquestionable. The Quran stated the truth is from your Lord, so never be among the doubters. Di Al-Quran menyatakan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan pernah memperdebatkan. Everything that come from Quran, that come from Allah, must be our guideline in our life. We have 100% belief about it. If it is not relevant with our thinking of our understanding, maybe we have to read hadith, because hadith function as the explain, as the tool to explain of the Quran. Something that still unclear in the Quran, explained by hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut kita dalam Quran itu tidak sesuai atau bukan tidak sesuai, yang belum nyambung dengan pemahaman kita, maka perlu kita apa yang namanya memahami sumber lain dari hukum Quran, hukum Islam itu, yaitu dari hadis. Karena datangnya hadis adalah sebagai sumber kedua hukum untuk menyatakan. Karena kepala kita, kemampuan kita mungkin yang belum nyampe untuk memahami isi-isi Quran. Tapi apa sesungguhnya yang ada dalam Quran itu kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang datang dari Tuhan. The true truth. Kebenaran yang sejati. Number 3, elevated status of believers. The status of believer is elevated above non-Muslim and even above the hypocrites, people of innovation. The Quran emphasizes to do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are true believer. Jadi kalau kesimpulannya, what is the conclusion? Jadi kalau dalam hal keyakinan, akidah dan ibadah itu kita harus saling menghargai. Silahkan agama lain melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Mempercayai akidahnya sama keyakinan akidahnya harus sesuai dengan agamanya. Dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan, kita nggak ada toleransi. Kita harus memegang teguh prinsip kita. Tapi nanti kita akan lihat dalam hal yang lain, ya tentu kita sangat toleran dalam hal muamalah, dalam hal ibadah sosial itu, maka hukumnya wajib kita saling menghargai, saling mentoleransi. Tapi dalam hal berkeyakinan, toleransi itu menjadi penting untuk kita pahami bahwa apa yang kita yakini sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Baik. Let's talk about the tolerance inconsistent with the other religions. Inovasi dalam In Islam, it's very clear. No compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, itu bentuk toleransi. Muslim are forbidden from cursing adherents of other religions to embrace Islam, as there is no compulsion. The Quran states there shall be no compulsion in religion. The right course has become clear from the law. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama.
akan terjadinya suatu perubahan. Jadi dalam Islam sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam kita mengajarkan atau menyiarkan agama kepada orang lain. Tidak boleh. Yang keempat, sistem Kita hargai keyakinan mereka. We respect of their belief. And Quran state that there is no compulsion in acceptance of the religion. Jadi tidak ada paksaan dalam menerima agama. Rasulullah SAW as our figure, as our idol, mengajarkan, teach us how Rasulullah SAW and followers at the time spreading of Islam peacefully. atau genus. Islam disebarkan dengan cara yang damai, tidak memaksakan agama kepada mereka-mereka yang sudah punya, tapi menyampaikannya dengan mau'izah hasanah, menyampaikannya dengan baik. Definisi The second one is the peaceful coexistence. Non-Muslim who do not openly show honesty toward Muslim are allowed to live peacefully in a society. Jadi orang-orang yang tidak beriman, non-Muslim yang menunjukkan sikap toleransinya, menunjukkan sikap kekeluargaannya, kebersamaannya, maka diizinkan untuk hidup dan berdampingan bersama kita. Untuk kita hidup secara damai, untuk kita bersama-sama dalam melaksanakan ibadah-ibadah muamalah dalam kegiatan-kegiatan sosial. ada peran media pembelajaran dalam The Quran stated that Allah doesn't forbid you from those who do not fight you because of religion and don't expel you from your homes from being righteous toward them and acting just sedangkan toward. dalam bahasa Arab Jadi dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak melarang Anda untuk dan sekolah forbid you from those who do not fight you kemudian media dalam proses belajar because of religion. Jadi Allah itu fotografis melarang kita, Tuhan melarang kita untuk memerangi orang yang atau berbau mau hidup dan mau bersama-sama dengan kita. Mau hidup damai, mau hidup rukun bersama-sama. dalam proses belajar mengajar. Jika dalam sebuah komunitas ada orang non-Muslim yang mau hidup berdampingan, hidup damai, dalam kebersamaan, tentu kita wajib melindunginya, kita wajib menghargainya, menghormatinya. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi. Sebagai untuk auditif, visual dan audio. Tapi sebaliknya, jika ada komunitas non-Islam memaksakan kehendak dengan melakukan kekerasan atau membuat kerusakan, termasuk juga tidak ingin berdamai dengan kita, maka kita juga harus mempertahankan diri untuk membela harkat dan martabat kita. Jadi tidak boleh memulai, tapi kalau misalnya mereka yang melakukannya, menyerang kita, misalnya memerangi kita, misalnya, atau mereka berupaya untuk merusak agama kita, misalnya, maka kita harus mempertahankan agama kita. Tapi prinsipnya tidak memulai untuk melakukan penyerangan atau memulai peperangan kalau dalam istilah yang lebih ekstrim. Tapi ketika agama yang kita cintai, yang kita anut diserang orang atau ada pihak-pihak yang mencoba untuk merusaknya, maka sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, kita harus menjaga dan melindungi. Number 3, exemplified by the Prophet. Satu contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah Rasulullah. The Prophet Muhammad SAW example of the tolerant and fair dealing with non-Muslims served as the model for Muslims to follow their interaction with the people. Salah satu contoh yang sangat nyata yang harus kita tiru adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana beliau sangat toleran, sangat
menghargai yang namanya perbedaan. Pada zaman beliau banyak sekali orang-orang sekitar beliau, bahkan keluarga beliau ada ya dari pihak keluarga beliau yang tidak seiman. Tapi beliau sangat menghargai perbedaan. Dan dalam berbagai cerita dan riwayat serta sejarah kehidupan beliau, bagaimana beliau sangat menghormati orang-orang yang berada di sekitar beliau walaupun berbeda itu. And how about the tolerance in societal or governmental relation? Kita akan sedikit membedah dari sisi bagaimana toleransi dalam bidang sosial dan hubungan pemerintahan. Hubungan pemerintahan dan sosial. Of course, we are in the context of social and governmental relation, we have to practice of justice and fairness. Itu kita juga harus menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan. Muslim must remain just even in the presence of non-Muslim and refrain from depriving them of those. Right. Dalam Al-Quran, in the Quran state, and do not let the hatred of people for having obstructed from you al-Masjid al-Haram lead you to kill. And the second one is the peaceful coexistence. Yang bagian kedua adalah tentang hidup damai. Non-Muslim who don't openly show hostility toward Muslim are allowed to live peacefully. Jadi orang-orang non-Muslim yang mau hidup damai bersama kita, maka kita harus jaga, lindungi, dan hidup berdampingan secara baik. Allah only forbid you from those who fight you. Jadi Allah hanya menyuruh kamu jika ada orang yang menyerangmu, memusuhimu, melawanmu, because of religion, and expel for your home and aid in your expression. Jadi contoh yang paling nyata adalah how Muslim in Palestine hari ini, mereka diusir dari negaranya, mereka mempertahankan negaranya, bahkan Masjid Al-Aqsa dicoba untuk direbut oleh Zionis. Nah, kewajiban seorang Muslim sebagai orang-orang yang meyakini tempat itu sebagai tempat suci, maka harus mempertahankan tempat itu. Bahkan diharapkan untuk membela, menjaganya dengan berbagai cara. Kalau mereka misalnya menggunakan cara-cara kekerasan, dengan menggunakan teknologi senjata, maka orang-orang Muslim kita di sana berusaha menjaga dan melindungi Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dengan cara yang mereka bisa. Itu tentu wajib bagi kita untuk melindungi aset-aset umat, aset-aset agama yang harusnya kita jaga, kita lindungi, dan kita pertahankan. Bahkan sampai mengorbankan nyawa sendiri. And the next one is exemplify the prophet. Jadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik bermoderasi, toleransi adalah dari Nabi besar kita Muhammad SAW. And we are talking about the significance of tolerance in Islam. Bagaimana signifikansinya, pentingnya toleransi dalam Islam. First one, rooted in Quran principle. Jadi konsep toleransi berasal dari prinsip-prinsip agama Quran. Tolerance Islam deeply rooted in the Quran principle of justice, peace, respect for diversity. This principle guide Muslim to embrace difference and promote harmony within society. Dalam Quran sangat dianjurkan bagaimana kita bisa hidup damai dalam masyarakat walaupun kita berbeda. Kita harus memperlakukan setiap orang dengan cara yang adil, harus menghargai satu sama lain, harus menghormati sama lain walaupun kita berbeda.
Berbeda tidak hanya dari sisi berbeda keyakinan, tapi juga mungkin berbeda suku, agama, ras, bahasa. Seperti apa yang kita lihat di kampus kita banyak teman-teman kita yang berbeda, agamanya berbeda, daerah asal-usulnya, budayanya. Tapi ajaran Islam dalam Quran dianjurkan kepada kita untuk menghormati keberagaman itu dan menghormati mereka walaupun mereka datang dengan keberbedaan perbedaan. Kita wajib bergaul bersama mereka, kita wajib berinteraksi dengan mereka, tidak boleh mengucilkan mereka, dan bersama-sama dengan mereka menjaga kedamaian. And the second one is the promote of coexistence. The Islamic teachings on tolerance enable Muslims to coexist peacefully with the people of other faith, fostering mutual understanding and respect. This is exemplified by the Prophet Muhammad SAW interaction with non-Muslim. Ajaran Islam berkaitan dengan toleransi ini sangat wajib kita ikuti sebagai ajaran yang bersumber dari Al-Quran, dari Allah SWT yang mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan kedamaian, untuk mempromosikan perdamaian Selanjutnya dengan orang-orang yang beragam, berbeda keyakinan. Mendorong terjadinya pemahaman untuk saling memahami satu sama lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Number 3, enhance social cohesion. By practicing tolerance, Muslims can contribute to the overall social cohesion and harmony within the diverse society, promoting unity and cooperation among people of different backgrounds. Jadi bagaimana kita meningkatkan hubungan sosial, jadi menguatkan interaksi sosial dengan mereka. Dengan mempraktikkan toleransi, orang Islam dapat berkontribusi dalam membangun tempat-tempat umum. Misalnya kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Dalam hal kalau menolong tentu tidak boleh melihat dari sisi dari sisi akidahnya. Jadi jangan karena tetangga kita non-Muslim maka kita tutup mata ketika mereka dapat musibah. Dalam hal sosial, dalam hal kehidupan bermasyarakat, tidak boleh membeda-bedakan apapun agama dan keyakinan. Harus kita mendorong adanya kebersamaan, persatuan, dan kerjasama. Walaupun kita berbeda dalam latar belakang, berbeda dalam keyakinan. Reflects the divine. The Quran emphasizes on tolerance and respect for diversity, reflect the divine will Allah, who has created humanity with various ethnicities, languages, and beliefs to know one another. Bagaimana kita juga diajarkan Islam di Quran, bagaimana menekankan penguatan terhadap toleransi dan menghormati keberagaman, di mana ciri dari agama yang kita anut ini adalah cinta perdamaian sesungguhnya. Tolong menolong, saling, nanti kita didorong untuk bagaimana saling membantu satu sama lain dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Misalnya, yang tidak dibolehkan adalah kita bertoleransi dalam hal akidah. Ya, kalau misalnya kita Muslim, kemudian ada yang non-Muslim, mereka mengajak kita untuk datang ke tempat ibadahnya, kemudian atas nama menghormati dan bertoleransi, kemudian kita ikutan ibadah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi motivasi ini mendorong penyediaan. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya sosial, itu tidak dilarang, bahkan sangat dianjurkan.
dalam agama yang kita anut, bagaimana kita harus saling mendukung dalam berbagai hal. Yang tidak boleh itu sekali lagi kalau sudah kaitannya dengan masalah akidah dan ibadah. Dari kami, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Distinguishing tolerance from syncretism. Number one, we are talking about the tolerance. Tolerance in Islam is not an illusion or superficial, rather that it possesses strong foundational principle and hold a significant place in the religion. Syncretism, on the other hand, entails endorsing all belief in religion, which is strictly prohibited in Islam as constitutes an act of polytheism. Number three, upholding the truth. The Quran emphasizes that the truth exists only in the religion of Islam, and anything beside it false. Muslims are called both this definite and unquestionable truth. And in this part, we are talking about the tolerance and elevation of believers. The first point, elevated status. Quran states that the status of believer is elevated above non-Muslim and even above hypocrites. Second one is superiority of believers. The Quran emphasizes the true believer will be superior as long as they remain steadfast in their faith. And the third one, the strength of faith. Muslims are encouraged not to weaken or grieve as their strength and security in their unwavering belief in Allah. Lanjut ke kesimpulan. Tolerance and the rejection of compulsion. As I mentioned before, that the Quran clearly states that there shall be no compulsion in the acceptance of the religion, as the religion course has become clear from the wrong. It is explanation by Ibn Kathir, the renewed Islamic scholar. Ibn Kathir explained that Muslims should not force anyone to enter Islam, as it a religion that is very clear about the teaching and evidence of its truth. The Prophet Muhammad SAW, the example of the tolerance and respect for the religion's freedom of others, served as a model for a Muslim to follow the interaction with the people different faiths. How about the tolerance and the principle of justice? Talking about tolerance and the justice principle, at least we have to discuss at 3 points. The first point is maintaining a justice. The Quran emphasizes that Muslims remain just even in the presence of non-Muslim and refrain from depriving them on their right. The second one is the compassion and righteousness. The Quran calls human Muslims to cooperate in their righteousness and right, but not in the sin and aggression, even toward those who are not of the same faith. Exemplified by the Prophet. The Prophet Muhammad SAW, fair dealing with non-Muslim in the trade and other societal interactions, serve as the model for Muslims follow their interaction with the people of other faith. Yes, I think that's a point that I want to talk, I want to discuss, and share today. Thank you very much. If you want to share or ask the question, I open the question during the session before I leave it. Any question so far? Ada yang mau bertanya, silakan. Jika tidak. Okay, enough, yeah. Thank you very much. If you have a question, you can go to the group for asking me. If you have problem during to understand of the text, please go to that link to read more detail about this topic. Yeah. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir.